Halo, Assalamualaikum Ristiva. Ya, waalaikumsalam Mbak Esti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Sekarang posisinya lagi di Kalimantan ya Mbak ya? Betul, jadi harus cari sinyal terbaik. Karena susah di daerah. Wah, pertama terima kasih udah mau join. Terus, kamu bisa nggak bagi cerita kemarin ikut daftar apa namanya yang ikut di Di pulau apa namanya? di Lampung. Di Lampung. Iya, Itu gimana bisa sampai Lampung? iya. Jadi kan aku itu ikut yang namanya sekolah kepemimpinan Mbak. Jadi sekolah kepemimpinan ini pas aku ikut udah tahun keempat. Jadi melanjutkan dari Indonesia Mengajar dari programnya Pak Anies Baswedan. Di sana udah 5 tahun. Terus di tahun terakhir itu dari Pemdanya difasilitasi oleh pengajar muda yang terakhir. Gimana nih? Ada kelanjutan nggak untuk kegiatan yang sama atau mungkin akan membuat sesuatu yang beda kayak gitu. Nah, ketika difasilitasi dari stakeholder-stakeholdernya itu menghasilkan namanya Tuba Bajar Cerdas yang sekarang udah bertahan di tahun kelima. Aku kemarin di tahun keempat. Itu gimana proses daftarnya? Harus selesai studi S1 dulu apa gimana? Iya. Jadi syarat yang pertama itu adalah dia sudah lulus S1, baik dia dari S1 pendidikan ataupun bukan kayak itu. Pas banget nih aku bukan dari pendidikan, tapi aku bisa ikut kayak itu. Karena memang terbuka besar untuk seluruh pemuda di Indonesia yang ingin gabung di sekolah kepemimpinan dan ingin mengabdi di bidang pendidikan. Berarti nggak terbatas sarjana pendidikan ya, semua bisa gabung gitu ya? Ya, malahan kemarin aku kemarin kan beda ya Mbak, biasanya formasi dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu kan 12 orang aja. Nah, di tahun kemarin 13 orang. Itu kebanyakan malah bukan dari bidang pendidikan, kayak gitu. Ada yang dari aku sendiri dari pembangunan sosial, bisa dari pertanian, dari kehutanan, dari pendidikan ada tapi sedikit kayak gitu. Terus berapa lama kalau di sana? Jadi aku pertama kali hadir di Lampung itu per tanggal 4 November. Kita 6 minggu itu pelatihan, ada intensif kelas kayak gitu. Nah, kita di sana, kita kan ini basicnya beda-beda ya. Jadi, kita dijadikan satu frame kayak gitu kan. Kita dikasih pembelajaran. Jadi, apa yang udah kita punya nih, kita kan pasti bawa satu gelas penuh ya. Tapi di sana ketika kita pelatihan, coba gelas yang penuh itu kita tuang bareng-bareng, biar kita dapat pembelajaran yang sama, biar kita punya pemikiran yang sama untuk kedepannya memajukan Tubawa Cerdas kayak gitu. Itu didatangkan fasilitator-fasilitator yang bisa dikatakan ya dia fasilitator kayak dari ketika kita di apa ya ketika guru-guru nih dapat pelatihan untuk sertifikasi atau apa. Nah, kita juga didatangkan mereka nih untuk mengajar kita gimana sih sebenarnya pendidikan di Indonesia itu, terus bagaimana cara menjadi guru kayak gitu. Jadi 6 minggu kita dari yang bukan background-nya bukan seorang guru, tapi kita di sini belajar untuk menjadi guru kayak gitu. Gimana rasanya jadi guru? Jadi guru, jadi guru aku seneng banget. Tantangan buat aku kalau Mbak Estian ini ya kita kan pernah berkegiatan bareng ya Mbak ya di PKBI ya. Dunia kerelawanan nih aku udah tahu lama kayak gitu. Pas di PKBI juga ranahnya di pendidikan kayak gitu. Kita kan di ekstrakurikulernya ya. Nah, ketika aku di Tulang Bawang Barat ini, kita megang intra, ekstra, pelibatan masyarakat, dan juga pelibatan daerah untuk sama-sama kita mewujudkan mereka ini peduli tentang pendidikan. Berarti pengalaman sebelumnya jadi ya berefek baik ya buat kamu ya daftar di ini mengajar di daerah. Iya,
Jadi kan biasanya dunia fasilitasi ini sangat penting banget ketika kita hadir di sana kayak gitu. Ya kita kan dalam 6 minggu itu juga dikasih tahu, kita juga belajar tentang fasilitasi. Tapi seenggaknya aku tuh juga pernah tahu gitu Mbak, dunia fasilitasi itu seperti apa, pas di sana lebih dipertajam lagi kayak gitu. Kamu ngajar apa sih? Anak Apa? SD apa? Ngajar yang diajar jenjangnya apa? SD. Jadi kita nih ber-13, kita dapat satu sekolah induk lah kayak itu. Karena kan kita ditempatkan di satu desa. Setiap satu pengajar itu ditempatkan di satu desa. Dapat satu sekolahan kayak gitu. Jadi kalau aku ngajarnya di sekolahan itu ya semuanya. Awalnya aku ngajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terus aku kan dari situ untuk melihat memetakan sebenarnya gimana sih kondisi sekolahannya kayak gitu. Karena kan di sana kita harus bisa ya mapping sekolahannya, mapping stakeholder-nya seperti apa kayak gitu. Jadi aku megangnya di SD. Tapi kalau pas udah di desa, ya kita harus bisa semuanya. Pasti nanti ada anak SMP datang, anak SMA datang, kayak gitu. Walaupun ketika ada orang tua itu yang datang, kayak pasti kan penasaran nih ada orang baru, jauh-jauh dari luar Lampung, pasti kan mereka penasaran nih, pasti taunya kita tuh bisa semuanya kayak gitu. Oke. Berapa lama kamu ngajar di sana, Pak? Dari penempatan itu per 19 Desember, kita ditarik tanggal 16 Desember. Jadi kita 1 tahun di sana. 1 tahun ya. Iya. Ada pengalaman paling paling menyenangkan dulu deh. Pengalaman paling menyenangkannya apa? Iya. Pengalaman paling menyenangkannya buat aku tuh adalah aku bisa bertemu dengan anak-anak yang mereka tuh punya cita-cita yang tinggi kayak gitu. Kalau kita di Jogja ini kan kita bisa yang lihat gimana terangnya kota kayak gitu. Terus bisa ngelihat langsung kayak perkembangan kota itu seperti apa kayak gitu. Tapi di sana tuh benar-benar dengan seorang anak ketika mereka nih pengen ngejar cita-citanya, mereka tuh dengan ini mereka contohnya aja aku tuh punya satu ya banyak anak sih, aku punya banyak anak di sana. Nah, aku mengikuti satu anak yang dia itu kemarin pas aku ke sana dia menang untuk lomba renang sampai tingkat kabupaten kayak gitu. Nggak ada guru renang itu ngajarin mereka di kolam renang, nggak ada. Udah mereka ini diajarinnya di alam kayak gitu. Jadi aku senang banget ketika anak-anak ini tumbuh dari alam kayak gitu. Kalau dukanya apa nih? Ada Kalau dukanya nggak? kalau dukanya pasti aku keinget sama keluarga yang ada di Jogja kayak gitu kan. 1 tahun aku bisa ambil cuti waktu itu kan aku pulang bulan Juni itu kan ketemu sama Mbak Esti waktu di tempat usahanya Mbak Esti itu kan. Jadi aku bisa pulang dalam setahun itu sekali kayak gitu. Kalau dukanya aku lebih karena kangen sama keluarga sih. Selebihnya aku seneng karena aku di sana punya keluarga angkat, aku punya saudara-saudara baru, ada 13 saudara pengajar cerdas yang solid, yang bisa saling nge-backup kayak gitu. Iya, tentunya jadi tantangan tersendiri untuk kalian ber-13 gitu ya, bareng-bareng ada di satu daerah. Apalagi memang situasi di daerah memang beda sama yang ada di Jogja. Apalagi ya Jogja secara kecil ya, secara besar di Pulau Jawa itu maju sih emang. Aku sekarang juga baru di Kalimantan dan melihat sendiri kalau pendidikan beda dengan keterbatasan tentunya. Dan memang belajar dengan anak itu apa ya, jadi poin tersendiri sih buat anak-anak di daerah luar Pulau Jawa. Iya. Jadi kalau anak-anaknya tuh mau dibandingin ya anak-anak itu sama aja, semua anak itu hebat, semua anak itu istimewa. Yang ngebedain adalah fasilitasnya aja lah itu. Karena aku di sana tuh benar-benar ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, punya cita-cita yang tinggi, semangat belajarnya tinggi. Apalagi aku ketemu di Tubaba itu masyarakatnya yang peduli banget tentang pendidikan. Dari masyarakatnya sendiri bisa dirangkul untuk peduli tentang pendidikan, dari pemerintahnya, apalagi Pak Umar Ahmad yang memang konsen banget mengawal sampai sekarang tahun kelima. Pastinya kan tantangannya banyak banget ya.
Yang awalnya dia hanya mengikuti program dari Pak Anies Baswedan, sekarang sudah 5 tahun dengan konsistennya dia mengawal program ini kayak. Nah, kalau di sekolah kan ngajar ya, kalau di desa ngajar juga atau ada kegiatan lainnya? Jadi kita di sana itu kalau di sekolah kita ngajar kayak intra dan ekstra kayak gitu. Kalau udah di rumah ya kita jadi masyarakat sepenuhnya kayak gitu. Nanti anak-anak tetap belajar datang ke rumah kayak gitu. Nanti kita juga ikut kegiatan di masyarakat. Jadi kita membaur. Jadi ketika seorang Ristifah datang, aku penempatannya di namanya Desa Margomulyo, Kecamatan Batu Putih. Udah aku datang ke sana ya ketika ada ngaji aku ngaji di sana. Ketika di sana ada kerja bakti ya aku ikut kerja bakti. Jadi aku di sana itu ya Ristifah yang hadir di Tubaba, tapi walaupun bukan asli orang sana, tapi aku melebur jadi masyarakat di sana. Kamu punya orang tua angkat dong, jadinya di sana tinggalnya di mana? Jadi kita ber-13 ini ketika di sana kita sudah dicarikan orang tua angkat. Kayak gitu. Jadi semuanya punya orang tua angkat. Satu-satu. Iya. Aku kemarin tinggalnya, aku dapetnya di Desa Transmigrasi. Sebenarnya untuk program Tubaba Cerdas ini bermulainya untuk penempatan desa-desa tua atau bisa dikatakan suku asli Lampung waktu pertama kalinya kayak itu. Aku kemarin dapatnya di Desa Transmigrasi. Awalnya aku mikirnya, wah bakal seneng banget nih aku bakal hidup dengan suku Lampung kayak gitu kan. Tapi aku dapatnya dari ini orang suku Jawa dari Jawa Timur. Tapi aku ya tetap berbaur dengan orang-orang Lampung karena kan di sekitaran desa itu kalau aku melihat desaku Desa Margomulyo itu kayak Indonesia banget. Ada orang Lampungnya, ada orang Jawa, Bali. Jadi lengkap banget ketika aku tinggal di Margomulyo kayak gitu. Oke. Kamu belajar bahasa Lampung dong berarti? Ya. Bisa kasih tahu sedikit nggak? Bahasa Lampung ya, sedikit sih tapi Ya, kayak terima ya kalau terima kasih di sana terima kasih kayak gitu. Jadi terus kalau di sini kan ada apa ya sebutan buat kalau di sana tuh kita di sana kan di sini kita makan nih bareng-bareng kayak gitu. Nanti di sana ada istilahnya kayak makan di atas cobek itu apa namanya? Yang paling aku sukai di sana itu adalah makannya itu nyeruit. Nyeruit itu budaya di sana. Jadi pakai apa ya? Pakai satu cobek, nanti bikin sambal, semua lauk tuh dijadikan satu, dicampur, nanti kita makan bareng-bareng. Bisa langsung di cobeknya itu, atau kita bisa ngambil sendiri-sendiri. Gitu. Jadi benar-benar kekeluargaannya itu dapat banget ketika kita bisa makan bareng sama mereka. Oke, ngomongin soal makanan, makanan favorit kamu selain itu apa? Selain nyeruit. Kalau ada di dong sana, makan di sana apa di sini? di sana. Oh, kalau di sana ini ikan. Karena kalau di sini aku memang jarang makan ikan. Kalau di sana setiap hari aku makan ikan. Karena hasil ikannya melimpah ya. Ya sebenarnya kalau dibilang dekat sama laut itu jauh kayak gitu. Tapi di sana itu dari nelayan-nelayan dari sungai-sungai kayak gitu. Ada musim-musimnya. Gimana sungai-sungai di Lampung, masih bagus? Wah, bagus banget di sana sungainya. Perahu-perahunya itu perahu-perahu tradisional dan bagus kayak gitu. Kita bisa ikut dengan para nelayannya atau sekedar kita minta diantarin kita nih mau nyebrang kayak ke pulau-pulau kecil di sana nanti kita bisa ikut lah sama nelayan-nelayan itu. Oh, jadi ada transportasi tidak apa selain darat tuh ada melalui jalur sungai gitu. Kalau sebenarnya bukan transportasi utama, itu untuk para ini aja, untuk para nelayan. Terus ada kan biasanya petani itu yang punya tanahnya kan kita beda ya, kan pasti di sana ada pulau-pulau kecil. Jadi mereka nggarap
pertaniannya mereka harus pakai perahu itu untuk ke sana, atau ketika panen sawit itu mereka menggunakannya perahu itu. Kalau untuk transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tetap menggunakan darat. Oke. Apa lagi ya? Balik ke mengajar gitu. Ada nggak kesan yang satu anak gitu yang paling istimewa menurut kamu yang ada perubahan dari sebelum dia datang dan ketika kamu datang bahkan sampai kamu tuntas di situ, ada nggak perubahan yang signifikan? Satu anak aja yang bisa kamu ceritakan. Ya, kalau dari anak-anak nggak cuma satu ya. Jadi yang biasanya mereka nih buat tampil aja tuh malu lah gitu ya. Tapi di sini benar-benar aku ngelihat perubahannya dari yang dia awalnya cuma ngeliat, oh kakak kelas tuh pinter ya renang kayak gitu. Kakak kelas itu punya banyak prestasi ya, dia tuh malu kayak gitu kan. Tapi seorang anak kecil baru kelas 2 itu dia pas banget dia adik. Dia punya kakak namanya Dea di kelas 6. Dia jadi juara juga untuk renang kayak itu kan, masuk ke kabupaten, dan itu benar-benar menginspirasi anak-anak yang lain kayak gitu. Awalnya mereka malu atau takut ketika mereka tuh pengen kayak berprestasi keluar kayak gitu. Tapi pas aku lihat nih perkembangannya dari yang kecil aja, dari kelas 2 SD, dia udah berani untuk bermimpi, dia berani untuk kayak menduplikat ini loh perjalanan kakaknya kayak gitu. Benar-benar aku ketika nganterin mereka aja tuh sampai ini, sampai dalam hatiku tuh ya nangis aku. Perjalanan kita aja udah jauh banget dari desa sampai ke kabupaten kayak gitu. Jadi ketika dari desaku ya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, ya bisa ditempuh 1,5 jam bisa sampai ke kabupaten, tapi medannya yang susah di sana. Iya, iya. Ya, dan pasti buat nyewa mobil itu mahal. Iya. Ya, aku merasakan di sini. Kalau sekarang gimana, masih komunikasi nggak sama yang di sana? Setiap hari aku komunikasi, apalagi aku di sana tuh banyak dapat keluarga angkat kan, yang aku juga setiap hari itu masih berkomunikasi sama mereka, baik dari mbah kakung mbah putri yang orang Jawa, ataupun ada keluarga mamah yang dia ini guru di sekolahku sendiri, dia asli orang Lampung yang tinggal di Margomulyo. Kebanyakan kan mereka bukan orang suku asli ya, bisa jadi perempuannya dari Lampung, laki-lakinya dari Jawa gitu. Tapi kalau keluarga dari mamah nih yang ngajar di sekolahku juga, ini suku Lampung asli. Yang awalnya dia tuh pengennya aku tinggal bersama beliau, udah diminta kayak gitu. Tapi kan aku seorang pengajar cerdas itu sebisa mungkin kita nggak tinggal sama guru kayak gitu. Jadi kita tinggal dengan masyarakat kayak gitu. Terus setiap hari kita masih berkomunikasi. Aku waktu penempatan juga sering banget tidur di sana, apalagi dekat sama sekolahan. Setiap hari aku kalau mobil kemana-mana, aku pasti dibantuin sama anak-anaknya, kayak gitu. Nah, kalau sekarang gimana situasi pandemi ini? Apakah mereka juga sekolah online? Kalau di sana mereka tetap udah nggak ada tatap muka secara langsung, nggak ada. Jadi guru-gurunya itu lebih ini kan di sana sekarang ada dari tahun 2018 sampai sekarang ada namanya guru penggerak. Guru penggerak itu adalah kalau kita kan didatangkan dari seluruh Indonesia. Kalau guru-guru penggerak itu adalah guru yang direkrut, memang dia sudah sebagai guru, tapi dari guru honorer. Jadi kita latih hampir mirip ya, kita duplikat lah dari pengajar cerdas, kita jadikan guru penggerak, yang artinya aktor perubahannya itu berasal dari orang-orang lokal sana. Sekarang nggak cuma di SD aja, sekarang udah ada guru penggerak sampai tingkat ke SMP kayak gitu. Bahkan sekarang untuk pengajar cerdas juga namanya udah ganti. Sekarang udah menjadi fasilitator pendidikan. Oke. Jadi semakin kesini sebenarnya pendidikan kita semakin bagus ya, walaupun
situasi seperti sekarang ini gitu. Kalau melihat-lihat sih sebenarnya pendidikan di Indonesia ini semakin bagus progresnya. Cuma ya itu tadi seperti yang kamu bilang, walaupun terbatas oleh fasilitas yang ada di berbagai daerah, tapi ya setiap anak punya hal istimewanya sendiri gitu. Kalau dari ya, kalau dari sudut pandangku ya Mbak ya, ketika pandemi ini tuh aku ngambil satu pembelajaran yang sangat istimewa, yang biasanya kita harus merangkul orang tua, harus merangkul banyak orang untuk peduli dengan pendidikan. Sekarang secara otomatis semua orang tua itu menjadi guru di rumah. Seorang kakak itu pasti menjadi guru di rumah untuk adiknya kayak gitu. Jadi sekarang udah lahir banyak banget ya orang-orang yang peduli pendidikan kayak gitu. Jadi pandemi ini ya positifnya ya banyak kayak gitu. Iya. Ya, kita bisa ambil hikmahnya sekarang gitu ya. Berarti sekarang gimana nih situasinya? Apakah bisa ada pengajar lagi seperti kamu nanti? Generasi berikutnya ada? Jadi kemarin kan dimulai di bulan Februari kemarin sudah didatangkan fasilitator pendidikan sampai sekarang kayak gitu. Jadi teman-temanku 19 orang, baik itu dari alumni pengajar cerdas 4, terus alumni dari pengajar cerdas selanjutnya, ataupun dia dari orang-orang atau pemuda yang peduli yang mendaftar untuk menjadi fasilitator pendidikan, mereka bersembilan sekarang udah ada di sana dari bulan Februari kemarin. Sekarang juga lagi ada pembukaan untuk penambahan fasilitator pendidikan. Ditutupnya besok tanggal 21 kayak gitu. Itu syaratnya apa aja tadi kamu bisa ulang nggak? Jadi syaratnya itu adalah pasti lulus S1, punya ketertarikan untuk terlibat untuk di bidang pendidikan kayak itu, dan dia tuh mau di sana itu kita jadikan wadah untuk sekolah kepemimpinan kayak gitu. Yang pastinya adalah orang-orang yang peduli. Yang penting dia peduli, dia mau ikutin seleksinya, ikutin alurnya, ya berjuanglah dengan seluruh pemuda di Indonesia untuk diberangkatkan nanti. Maksimal tanggal 28 Juli ini sudah berada di Lampung. Ada batasan usia nggak? Gimana? Ada batasan usianya nggak? Seingatku 29. Oke. Masih masuk lah aku. Tapi ya sekarang situasi udah posisi di Kalimantan dan aku sedang menunggu lah. Nanti mudah-mudahan bisa juga mengajar dengan baik kayak kamu. Iya. Pak, apa? Ada pesan nggak buat nanti teman-teman yang nonton ini? Pesan kamu buat adik-adik, buat generasi milenial? Iya, pesanku yaitu kita sama-sama tunjukkan bahwa ketika kita menjadi khususnya warga Indonesia nih, kita kan udah mendapatkan hak pendidikan ya, dan sekarang saatnya kita juga harus ngebagi apa yang udah kita dapat di dunia pendidikan ini, kita kembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengabdian di bidang pendidikan. Mengabdi itu nggak harus pergi ke luar kota, nggak harus pergi ke daerah luar. Mengabdi itu ya bisa kita mulai dari rumah kita sendiri dengan lingkungan sekitar. Soalnya kan dari Tuba Cerdas ini bisa menginspirasi gerakan-gerakan lain di daerah untuk turut berjuang membangun pendidikan di daerah masing-masing. Oke, semoga bermanfaat ya nanti buat teman-teman yang menyaksikan dan semoga juga ada yang terinspirasi bahkan bisa buat forum belajar bersama di lingkungan terdekatnya. Oke. Iya. Makasih Pak untuk waktunya. Ya, Mbak. Kamu sekarang di mana? Gimana? Di Jogja. Kamu di Jogja sekarang? Iya, aku di Jogja. Aku sedang di Ring Road Utara sekarang. Oke, kalau ada kesempatan dan situasi sudah membaik, mudah-mudahan kita ada kesempatan buat ketemu lagi ya. Iya, amin. Semoga aku bisa ke Kalimantan Barat lagi. Oke. Terima kasih Ristiva.
Iya, terima kasih Mbak Esti. Terima kasih sudah mengundang aku untuk hari ini. Senang banget bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, stay safe dan stay healthy ya. Jaga kesehatan. Ya, buat Mbak Esti juga, buat teman-teman yang menyaksikan. Oke, thank you. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.